Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sejarah penyihir Salem yang dibakar hidup-hidup tidak diketahui jelas bagaimana kelanjutannya. Di masa kini, seorang anak menemukan pisau dari tulang manusia yang ternyata mengutuknya untuk mengungkap kisah pilu dari penyihir Salem sebenarnya. Namun masalahnya, si anak bersama keluarganya mengalami teror yang mengancam nyawa mereka. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung kita bahas di alur cerita All Fun and Games 2023 selengkapnya. Di sebuah kota bernama Salem yang terletak di wilayah Massachusetts, terjadi sebuah insiden. Dan inilah awal mula insiden tersebut. Seorang gadis bernama Billy tinggal bersama ibu dan kedua saudaranya di kota Salem. Ayahnya sudah pergi meninggalkan mereka. Ibunya yang bernama Katie memiliki saudara laki-laki bernama Bob yang tinggal bersama mereka juga. Adik dan kakak Billy bernama Jonah yang dipanggil Joe dan juga Marcus. Kota Salem memiliki sebuah legenda, di mana ratusan tahun silam, seorang wanita digantung, dibakar, dan ditenggelamkan. Kisah sejarah itu tidak diceritakan secara keseluruhan. Ratusan tahun lalu, terjadi pembantaian di kota Salem. Seorang pria yang membunuh mereka terus berkata, "Aku akan bermain. Aku tidak akan berhenti." Kita kembali ke masa sekarang, di mana Joe sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda. Ia mendengar seperti ada seseorang yang memanggil namanya. Ia melihat sebuah rumah kayu tua dan masuk ke dalam rumah itu melalui jendela. Di sana, ia melihat sebuah tungku api yang terbuat dari besi. Beberapa saat kemudian, Marcus datang dan melihat pisau yang terbuat dari tulang manusia itu. Di sana, mereka juga menemukan sebuah buku harian. Di buku itu tertulis, siapapun yang mengumumkannya, dialah yang menyediakan raganya. Raganya terkutuk, datanglah serangan penyihir. Karena merasa tempat ini menyeramkan, Marcus mengajak Joe untuk pergi. Di sisi lain, Billy sedang bersama saudara perempuannya bernama Sophie. Billy ingin mengajak Sophie ke pesta yang diadakan temannya yang bernama Pilar malam ini di sebuah peternakan. Sementara saat Joe dan Marcus dalam perjalanan pulang, dua orang teman Marcus yang bernama Nick dan Brad berkata tidak pantas tentang Billy. Joe kesal dan melempar minuman ke arah mereka. Saat mereka ingin menyerang Joe, Marcus membela Joe dan bertengkar dengan mereka. Setelah itu, Joe dan Marcus pun pulang ke rumah. Joe mendengar ada suara yang memanggil namanya lagi. Suara itu berasal dari pisau yang ia temukan tadi. Joe ternyata membawa pulang pisau tersebut. Di rumah, Katie tidak mengizinkan Billy untuk pergi ke pesta karena Katie akan pergi bekerja malam ini. Ia meminta agar malam ini mereka semua di rumah dan menjaga Joe. Billy dan Marcus pun bertengkar. Marcus yang kesal meninggalkan mereka di dapur. Sementara sebelum pergi, Katie meminta Billy membuatkan makanan untuk Joe. Joe sendiri kembali mendengar bisikan dari pisau itu. Setelah itu, Joe segera membawa pisau tersebut ke kamarnya dan membersihkannya. Joe terkejut, namun ia melanjutkan membersihkan pisau tersebut. Joe melihat ada tulisan, "Aku akan bermain, aku tidak akan berhenti." I won't quit. Joe sangat ketakutan dan segera mencuci wajahnya. Namun Joe masih penasaran dengan pisau tersebut. Ia kembali membersihkan bagian lain dari pisau itu. Joe menemukan tulisan, "Katakan padaku setan, aku itu apa?" Marcus melihat Joe dalam keadaan ketakutan. Dia mengajak Joe untuk menonton televisi bersama yang lain. Joe pun pergi dan menyembunyikan pisau itu di bawah tempat tidurnya. Sejak saat itu, Joe jadi terlihat aneh. Ia selalu mendengar suara-suara di sekitarnya. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu dengan sangat keras. Oh, dude, it's Pete. You trying to kill me? Oh my god, you're such a little... Ternyata itu adalah kekasih Billy yang bernama Pete. Beberapa saat kemudian, Bob pun datang. Mereka semua ingin pergi ke pesta itu dan meminta Bob menjaga Joe.
Joe bilang ia akan melaporkan pada ibunya jika ada yang pergi. Joe mulai bertingkah aneh. Ia mulai berkata kasar kepada Bob dan Marcus. Billy mencoba menenangkan Joe. Kemudian Joe meminta mereka bermain sebuah permainan, dan setelah itu mereka boleh pergi ke pesta. Karena takut dilaporkan, mereka pun setuju. Beberapa saat kemudian, Joe membawa sebuah tas. Ia meminta agar semua orang berkata, "Aku akan bermain, aku tidak akan berhenti." Mereka pun satu persatu mengatakan itu. Joe mengeluarkan pisau tersebut dari dalam tasnya. Semuanya mulai panik melihat Joe memegang pisau. Marcus langsung mengambil pisau itu. Mereka kesal pada Joe. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke pesta, sementara Bob dan Marcus tetap tinggal di rumah untuk menjaga Joe. Joe memaksa Marcus untuk mengatakan kalimat yang tertulis di sisi lain pisau itu. Karena terus didesak oleh Joe, Marcus pun mengatakan kalimat itu, yaitu, "Katakan padaku setan, aku itu apa?" Marcus tiba-tiba terbangun dan sudah berada di kamarnya. Joe bilang tadi Marcus pingsan, dan Bob yang membawanya ke kamar. Marcus tanya di mana pisau itu. Joe bilang dia akan membuang pisau itu. Namun Marcus memaksa ingin mengetahui di mana Joe menyembunyikan pisaunya. Joe pun akhirnya bilang kalau ia menyimpannya di bawah tempat tidurnya. Di sisi lain, Pete, Billy, dan Sophie sudah sampai di pesta Pilar. Di sana juga ada Brad dan Nick. Mereka pun bersenang-senang di sana. Kembali ke rumah. Saat Joe sedang tidur, Marcus mengambil pisau dari bawah tempat tidurnya. Joe pun terbangun. Dia melihat pisau itu sudah tidak ada lagi. Joe pun segera pergi ke kamar Marcus. Marcus sendiri mulai membayangkan hal-hal aneh. Marcus yang mulai kerasukan membuat tanda silang di dahinya dengan menggunakan pisau itu. Joe kemudian membuka pintu kamar Marcus. Dia terkejut melihat goresan silang di dahi kakaknya. Marcus bilang, "Ayo bermain." Dia pun mengejar Joe. Joe yang ketakutan pun segera berlari menemui Bob. Marcus kemudian keluar rumah sambil membawa tali. Bob yang melihat itu segera mengejarnya. Joe meminta agar Bob tidak pergi. Namun Bob tetap pergi dan menemui Marcus di halaman belakang. Bob pun tewas, dan Joe telah pergi dari sana karena ketakutan. Sementara di acara pesta, Billy meninggalkan Sophie sendiri dan pergi untuk mencari Pete. Billy yang sedang mencari, tanpa sengaja melihat Pete dan Pilar sedang bermesraan. Ia merasa sangat kecewa dan pergi meninggalkan pesta. Di sisi lain, Marcus telah tiba di peternakan itu. Sophie, Brad, dan Nick terkejut melihat Marcus dengan luka silang di dahinya. Pete dan Pilar pun datang. Marcus mengeluarkan pisau itu. Dia tanya, apakah mereka siap bermain? Pilar meminta Marcus untuk pergi. Namun Marcus malah menangkap Pilar dan menodongkan pisau ke arah lehernya. Marcus meminta semua membuang ponsel mereka ke dalam api. Mereka semua pun membakar ponsel masing-masing. Marcus ingin agar mereka semua bermain peta umpet. Brad pun tewas karena ditusuk Marcus. Marcus mulai berhitung dan meminta mereka semua untuk bersembunyi. Yang lainnya segera pergi. Namun Sophie meminta agar Marcus melepaskan Pilar agar ia juga bisa ikut bermain. Marcus setuju dan melepaskan Pilar. Setelah itu, mereka pun segera bersembunyi juga. Di sisi lain, Joe bertemu dengan Billy di hutan. Joe bilang Marcus telah menggantung Bobby hingga tewas. Tapi Billy tidak percaya. Marcus sendiri berhasil menemukan Nick. Pete pergi ke gudang untuk bersembunyi. Di sana ia bertemu dengan Pilar yang marah karena tadi tak memperdulikannya. Marcus pun berhasil menemukan mereka juga. Di sisi lain, Sophie bertemu dengan Billy dan Joe. Sophie menceritakan Marcus telah membunuh Brad dan ingin membunuh mereka semua dengan menggunakan pisau. Sementara di gudang, Pilar dan Pete berusaha bersembunyi dari Marcus. Di hutan, Joe menjelaskan kalau Marcus kerasukan karena pisau itu. Joe juga menemukan sebuah buku harian di sana. Mereka pun segera pergi ke tempat Joe menemukan buku harian tersebut. Kembali ke gudang, Marcus pun mulai mencari Pete dan Pilar.
Markus berhasil menemukan Pete. Pete pun tewas. Setelah itu, Markus kembali mencari Pilar. Pilar juga berhasil dibunuh oleh Markus. Di sisi lain, Joe, Billy, dan Sophie berhasil sampai ke rumah tua tempat mereka menemukan pisau itu. Billy kemudian membaca buku harian yang ada di sana. Buku itu dibuat oleh Joanna Good pada tahun 1692. Isinya adalah Joanna dianggap sebagai penyihir. Penduduk di sana menganggap putranya yang bernama Daniel adalah hasil dari ilmu sihir. Penduduk mengukir tanda silang di dahi Joanna dan ingin membakarnya bersama putranya. Namun Joanna dan Daniel berhasil kabur dan bersembunyi di dalam hutan. Suatu hari, saat Daniel bermain sendiri di hutan, anak-anak dari kota Praja menemukannya. Anak-anak itu mengukir tanda silang di dahi Daniel dan menggantungnya. Tapi Daniel berhasil selamat. Mereka mencabut satu persatu giginya. Insane, okay? Terlihat seorang wanita sedang duduk di hadapan mereka. Ia meminta agar Billy terus membaca buku itu. Billy pun kembali membacanya. Di buku tertulis, saat malam tiba, tubuh Daniel yang tak berdaya pun disulut dengan api obor. Hingga akhirnya mereka membunuhnya. Wanita yang ada di hadapan mereka adalah arwah Joanna. Ia yang awalnya bukan seorang penyihir, akhirnya bersumpah menjadi seorang penyihir untuk membalaskan dendam kematian putranya. Ia membuat pisau dari tulang Daniel dan menuliskan kutukan di pisau itu. Dengan pisau tersebut, ia membuat anak-anak yang membunuh Daniel untuk bermain. Setelah mereka mengucapkan kutukan itu, roh Daniel pun kembali untuk membalaskan dendam seperti siksaan yang mereka lakukan padanya. Billy bertanya pada Joanna, bagaimana jika mereka berhasil menang? What if we win? Come back! Joe kemudian berpikir, di akhir permainan, anak-anak itu mengejar Daniel dan menyulutkan api obor. Sebenarnya anak-anak itu seperti membuat tanda padanya. Joe memiliki sebuah ide. Ia pun mengajak Billy dan Sophie kembali ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Joe mengambil beberapa senter di kamarnya dan memberikannya kepada Billy dan Sophie. Semasa kecil, Joe dan Billy sering bermain flashlight tag, yaitu permainan mencari lawan dengan menggunakan lampu senter. Joe sering bermain dengan ayahnya dulu dan ia selalu menang. Kemudian Joe mencari Markus. Joe berkata kalau dia ingin bermain flashlight tag. Kemudian Joe mencari Markus di kegelapan menggunakan senter. Joe mendengar suara dari lantai atas. Ia pun segera naik ke atas dan memeriksa kamar Markus. Joe mendengar suara dari dalam lemari. Joe yang ketakutan pun segera pergi dari kamar itu. Dia berhasil menemukan Markus dan mengarahkan senter padanya. Joe kembali mencari Markus. Kali ini Joe dibantu oleh Billy dan Sophie. Billy berhenti karena tidak sanggup melihat Markus yang kesakitan. Namun Joe dan Sophie tetap mengarahkan senter padanya. Markus pun akhirnya melepaskan pisau itu dan terjatuh ke bawah. Sophie mendekati Markus, namun Markus ternyata masih kerasukan. Ia menangkap Sophie dan mengarahkan senter padanya hingga jaketnya terbakar. Billy kemudian mengambil pisau itu dan menyayat tangan Markus. Lalu dia membebaskan Sophie. Setelah itu mereka pun bersembunyi. Markus kemudian bilang kalau ia akan bermain Red Over. Ia meminta Joe untuk mendekatinya. Joe pun tidak bisa mengendalikan dirinya dan mendekati Markus. Karena tidak punya pilihan lain lagi, Billy membaca kutukan itu agar roh Daniel keluar dari tubuh Markus dan merasuki dirinya. Billy pun masuk ke dunia lain. Di sisi lain, Markus kembali sadar. Sementara itu, Billy masih berada di dunia lain. Ia mulai dihantui oleh arwah anak-anak yang membunuh Daniel sebelumnya. Roh Daniel pun datang dan mendekati Billy. Anak-anak itu kemudian menahan Billy. Saat Daniel ingin memberikan tanda silang pada dahi Billy, Billy melawan dan menusuk mata Daniel. Billy pun kembali sadar. Ia bilang kalau ia berhasil melukai dan hampir membunuh Daniel. Billy ternyata berhasil mencegah Daniel merasukinya.
Mereka melihat ada jejak kaki di lantai. Mereka pun mengikuti jejak kaki itu. Saat mengikutinya, satu persatu pintu di sekitar mereka terbuka. Mereka pun berpencar. Joe bersama Markus ke gudang, sementara Billy bersama Sophie menuju pintu masuk. Mereka masing-masing sudah mengambil alat untuk menyerang Daniel. Billy dan Sophie membuka pintu masuk, namun tidak ada Daniel di sana. Billy dan Sophie melihat Daniel berlari ke dalam rumah. Mereka mencoba membuka pintu gudang untuk menolong Joe dan Markus. Namun pintu itu tidak bisa dibuka. Akhirnya Billy dan Sophie melanjutkan untuk mencari Daniel. Sementara di dalam gudang, Markus mulai mengingat kalau ia telah membunuh Bob dan yang lainnya. Markus sangat ketakutan dan merasa bersalah. Namun Joe berkata kalau itu adalah ulah setan. Di sisi lain, Daniel mulai menyerang Billy. Daniel ingin menandai Billy agar ia bisa merasukinya. Sophie mencoba menolong, tetapi Daniel berhasil menjatuhkannya. Markus berhasil membuka pintu dan mencoba menyerang Daniel. Namun Daniel berhasil mengalahkannya juga. Joe bilang pada Daniel kalau ia ingin bermain. Joe ingin bermain Red Over. Ia meminta Daniel mendekatinya. Daniel pun mendekati Joe. Daniel akhirnya kalah dalam permainan dan musnah. Setelah kejadian itu, Markus menyerahkan diri pada polisi karena telah membunuh Bob dan yang lainnya. Karena pasti tidak akan ada yang percaya dengan apa yang telah mereka lalui tadi malam. Sementara di rumah tua itu, pisau dan buku harian tersebut kembali muncul untuk melanjutkan permainannya lagi. Nah, itu tadi alur cerita All Fun and Games 2023. Sebuah film tentang sejarah pahit penyihir Salem yang kembali menghantui dan meneror orang-orang karena dendamnya. Berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.